Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan, saya ada di GPDI Logos di Balung. Diterima di pastori Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih. Dan pagi hari ini saya diterima di gereja ini. Diberi kesempatan untuk pelayanan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya pelayanan di Denpasar, Bali, GPD Eklesia. Nama Pendeta Daniel Limpele. Satu istri saja. Dan 3 orang putra putri. Dan kami diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin 30 tahun lalu ya, saya ini anak TC. Ketika Bapak Gembala berpraktek, jadi kakak rohani jadinya nih. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Tentunya oleh perkenanan Tuhan untuk menerima kembali ya, tadi didoakan menerima kembali firman Tuhan. Baik, kita membuka Alkitab dalam Injil Markus. Markus pasal 6. Injil Markus pasal 6 ayat 30. Kita akan membaca bersama satu ayat ini. Injil Markus pasal 6 ayat 30. Ya, sudah ditayangkan juga di LCD. Hitungan ketiga kita akan membaca bersama-sama. Injil Markus pasal 6 ayat 30. 1, 2, 3. Kemudian rasul-rasul itu kumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya segala yang mereka kerjakan dan ajarkan. Puji Tuhan, terima kasih. Ini bukan ayat pokok, tapi ini ayat pertama yang kita baca untuk melihat ayat-ayat lainnya dalam perikop ini. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Pasal 6 ayat 30 sampai 44 ya. Ada penulis lain menulis kisah yang sama. Injil Matius pasal 14, Injil Lukas pasal 9, Injil Yohanes pasal 6. Itu ada di bawah judulnya. Kita bisa membaca di rumah mungkin ya. Dan tentunya kisah ini adalah kisah yang sudah kita hafal ya. Saya mendengar kisah ini ketika saya ada di sekolah minggu. Ya, walaupun jarang-jarang sekolah minggu ya. Tapi saya sudah mendengar kisah ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini adalah cerita mujizat ya. Bagaimana Yesus mengerjakan ini? Memberi makan 5.000 orang. Puji Tuhan. Kita sudah membaca ayat pertama di perikop ini, yaitu ayat 30. Dikatakan kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Tentunya ada kisah sebelumnya. Sebagai latar belakang, Tuhan telah memanggil murid-murid dengan berbagai latar belakang. Kemudian mengajar, memperlengkapi, menjadikan murid-murid adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk mengerjakan dan mengajarkan pekerjaan Yesus dan ajaran Yesus. Ada kelompok 12 murid. Di dalam 12 ini pun ada kelompok 3 murid. Ada kelompok
70 murid, ada kelompok pengikut 120 murid dan seterusnya. Mari kita melihat dalam kisah ini dikatakan ada satu peristiwa yang terjadi lagi, di mana rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus. Jadi peristiwa ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Ada perkumpulan rasul-rasul dengan Yesus. Ada yang berkumpul di sini adalah hamba-hamba Tuhan, yang disebutkan di sini adalah rasul-rasul. Mereka yang telah dipanggil dan ikut bersama-sama dalam persekutuan Yesus Kristus, diberikan kepercayaan, diberikan tugas mengerjakannya, dan kemudian mereka kembali kepada Yesus. Kembalinya rasul-rasul ini kepada Yesus ini berbicara tentang kesempatan. Bagaimana pernah terjadi persekutuan bersama Yesus, namun itu kembali terjadi, berulang lagi, terus terjadi satu pertemuan kembali kepada Yesus. Puji Tuhan, kalau masih ada kesempatan ini, kita kembali datang kepada Yesus setelah kita telah dipanggil, diajar, dan diberikan tugas. Kita pergi ke tempat di mana Tuhan mempercayakan kita, namun kemudian kita perlu kembali kepada Yesus. Ini bicara relasi, hubungan kita dengan Yesus, kedekatan kita dengan Yesus, untuk terus kembali. Kita kembali beribadah di tempat ini. Kita kembali ada bersama-sama dengan Yesus. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dan coba kita perhatikan, dikatakan dan memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Nah, rupanya kumpulan ini adalah orang-orang yang berkumpul karena satu pekerjaan dan satu ajaran. Jadi ini satu komunitas yang dipersatukan dengan satu pekerjaan dan satu ajaran. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini mereka memberitahukan kepada Yesus. Dalam Injil Lukas dikatakan mereka menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Kalau berbicara pekerjaan ajaran, kita tidak lepas dari dua hal ini. Pekerjaan ajaran, ada banyak persekutuan, ada banyak perkumpulan kelompok kerja. Mungkin itu kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok-kelompok lainnya. Itu satu perkumpulan yang dipersatukan dalam satu pekerjaan. Demikian pun ajaran. Ada kelompok-kelompok ini persatukan dalam satu ajaran. Tetapi mari kita melihat di sini orang-orang yang punya pekerjaan yang sama, ajaran yang sama, namun ini berpusat kepada Yesus. Pekerjaan yang berpusat kepada Yesus, ajaran yang berpusat kepada Yesus. Bagaimana Yesuslah yang memberikan pekerjaan. Dan Yesus jugalah tentunya yang memberikan hasil dalam pekerjaan. Karena hasil dan pekerjaan itu dua hal berbeda. Pekerjaan tidak menjamin adanya hasil. Tetapi baik pekerjaan maupun hasil adalah pemberian Yesus. Haleluya. Kalau kita boleh bekerja, itu pemberian. Namun kalau kita boleh mendapatkan hasil, itu juga pemberian. Nah, itu sebabnya kita sangat bergantung kepada Yesus, bukan pada pekerjaan. Sebab iman kita tentunya kepada Yesus, bukan pada pekerjaan. Demikian pun ajaran. Jadi semuanya terukur dari pribadi Yesus. Filipi pasal 2 ayat 14 berkata, Allah lah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan. Kalau saja kita mau datang di sini, berkumpul kembali di sini, Tuhan yang memberikan kemauan itu. Tuhan yang memberikan kita kerinduan untuk kembali beribadah, kembali terus melayani Tuhan.
Kita tidak bisa membuat kemauan memberikannya kepada orang lain. Tuhan yang memberikannya bagi kita. Demikian pun pekerjaan. Tuhan yang mengerjakan. Jadi kita ini hanyalah saksi. Status kita ini hanyalah saksi yang menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang Tuhan ajarkan. Puji Tuhan. Namun demikian dikatakan di sini mereka kembali dan memberitahukan kepadanya apa yang mereka kerjakan dan ajarkan, menceritakan kepada Yesus apa yang sudah dikerjakan dan diajarkan. Haleluya. Kita ada di dalam satu pertemuan pagi hari di tempat ini. Kita mau menceritakan apa yang sudah kita kerjakan di sepanjang minggu yang sudah berlalu. Ketika kita ada di rumah, di tempat kita berupaya, berusaha di dunia pendidikan. Kita mengajar di dalam keluarga kita. Apa yang sudah kita kerjakan, ajarkan, datang saksikan. Saksikan, ceritakan kepada Yesus. Secara real kesaksian itu disampaikan di antara jemaat. Tapi itu dilakukan di hadapan Tuhan. Entahkah itu di gereja, di ibadah-ibadah kelompok ataupun wadah. Menceritakan apa yang sudah kita alami tentang pekerjaan Tuhan dan ajaran Tuhan. Haleluya. Tentu kita punya pengalaman ya. Bahwa Tuhan sudah mengerjakan pekerjaan ajaib itu di dalam kita. Dan kita mau menceritakan itu. Sampaikan apa yang sudah kita kerjakan. Bukan apa yang menjadi program tetapi tidak menjadi realisasi. Bukan apa yang dikerjakan orang. Tapi apa yang sudah kita kerjakan. Bukan apa kata orang tentang pekerjaan Tuhan. Tetapi menjadi kesaksian pengalaman kita bahwa benar Tuhan bekerja di dalam kita. Satu pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Baik asyir, penerima tamu, kolektan, song leader, singer, pemain musik. Kita semua ada di dalam pekerjaan Tuhan. Kita mengerjakan pekerjaan Tuhan semuanya bertujuan untuk mempermuliakan Tuhan. Mari kita bersaksi. Ceritakan apa yang sudah kita kerjakan dan ajarkan. Ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah ini, Yesus mengajak murid-muridnya ke tempat yang sepi. Supaya dapat beristirahat seketika. Sebab dikatakan di sini mereka makan pun tidak sempat. Dapat dibayangkan seperti apa kesibukan pelayanan ini. Padat kegiatan, istirahat tidak punya waktu, makan pun tidak sempat. Tetapi Yesus melihat ini perlu, penting untuk beristirahat seketika. Di tempat yang sunyi tidak ada kesibukan lain selain beristirahat dan Yesus ada bersama-sama. Tidak ada program lain di sini. Tidak ada kesibukan lain. Ini hubungan antara Yesus dengan murid-murid. Ini relasi hubungan pribadi Yesus dengan murid-murid. Ada waktunya kesibukan di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi ada waktunya kita hanya bersama-sama dengannya. Kita mau bicara hati ke hati. Kita mau bercerita kepada Yesus. Dan Yesus mau menyampaikan. Ada banyak hal isi hati Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita. Dikatakan di sini mereka ke tempat yang sunyi supaya mereka beristirahat dan seterusnya. Tetapi ternyata orang banyak mengikuti perjalanan Yesus. Bahkan mereka mendahului. Ini Yesus 3,5 tahun melayani dengan mengajar penuh kuasa.
dengan manifestasi kuasa-kuasa kesembuhan mujizat yang dinyatakan. Tidak ada promosi bagi Yesus untuk menyampaikan satu kegiatan. Bahkan sembunyi-sembunyi datang di satu tempat. Orang justru datang berkumpul. Orang datang mencari Yesus. Suatu profil pribadi yang begitu kuat pada zaman ini. Bagaimana hebatnya seorang di dalam pelayanan sebagai kesaksian kemuliaan Allah. Orang datang dan mendahului. Coba kita perhatikan di sini. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang itu. Orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ternyata ketika di tempat yang seharusnya tempat beristirahat, orang banyak datang. Waktu yang seharusnya kita beristirahat, dan waktu itu disediakan oleh Yesus. Setelah banyak kesibukan pelayanan, ada waktu beristirahat, tapi ternyata ada begitu banyak orang yang datang, yang dikatakan di sini mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, bagaimana Yesus merespon ini? Waktu yang seharusnya beristirahat, tapi bagaimana Yesus merespon kedatangan orang banyak yang dikatakan di sini seperti domba yang tidak bergembala. Kadang-kadang kita diperhadapkan pada situasi yang sama seperti ini. Kita punya kesibukan. Kita sudah mengatur waktu begitu padat. Dan kita juga mengatur waktu untuk beristirahat. Waktu untuk keluarga kita. Tapi ternyata ada begitu banyak orang-orang seperti domba yang tidak bergembala. Apakah kita masih melihat seperti apa yang dikerjakan oleh Yesus di sini? Apa kita masih buka HP untuk merespon? Apa kita masih mengangkat telepon untuk merespon? Apakah kita masih melayani orang yang berkunjung? Ataukah kita sudah menutup? Kita berkata, saya juga perlu istirahat. Saya juga punya waktu untuk keluarga dan seterusnya. Tapi luar biasa, Alkitab mengajar kepada kita bagaimana Yesus bisa merespon baik di sini. Yang dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Ini satu kekuatan yang dahsyat. Itu satu pelayanan yang terus bersemangat. Ketika hati ini digerakkan oleh belas kasihan. Ini lebih hebat dari jadwal pelayanan. Ini lebih hebat dari perhitungan-perhitungan kita mengatur, memanage satu pelayanan. Ketika hati digerakkan oleh belas kasihan. Kita diberi visi untuk ada dalam misi. Hati yang digerakkan oleh belas kasihan dapat melihat kumpulan orang banyak ini adalah seperti domba yang tidak bergembala. Kita tidak akan punya penglihatan seperti itu jika hati ini tidak digerakkan oleh belas kasih. Semuanya berawal daripada kasih Allah yang dipercayakan di dalam kita. Untuk kita bisa punya visi dan masuk dalam misi pelayanan. Kalau kita melihat penulis lain dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 11 saya membaca. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Ya. Datangnya orang banyak yang dikatakan tadi seperti domba yang tidak bergembala. Responnya Yesus dikatakan
Ia menerima mereka. Yesus menerima orang banyak ini. Yesus memberikan waktu yang seharusnya beristirahat. Tapi Yesus memberikan waktu itu melayani mereka yang dikatakan seperti domba yang tidak bergembala. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka. Pertama adalah hal kerajaan Allah. Kemudian menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Ini pelayanan Yesus yang selalu dimulai bagaimana Yesus mengajar, menyampaikan hal-hal kerajaan Allah. Firman Allah mendahului pelayanan Yesus sebelum penyembuhan tadi. Firman disampaikan, iman timbul karena mendengarkan firman Allah. Iman timbul karena Yesus dan karena mendengarkan firman Yesus Kristus. Penting untuk kita melihat bahwa penting mujizat firman Allah ini menjadi kebutuhan kita. Kalau kita bisa dengar firman Tuhan, itu mujizat. Haleluya. Mujizat itu bukan nanti orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ketika kita bisa menerima kembali firman Allah, kita bisa menerima firman Allah, itu mujizat bagi kita. Haleluya. Kita sedang mendengarkan firman Allah, kita sedang mengalami mujizat. Ini kesaksian jemaat bahwa Allah bekerja di dalam kita. Barulah kemudian Yesus menyembuhkan orang-orang yang memerlukan kesembuhan. Puji Tuhan. Tidak hanya firman yang Yesus sampaikan, tetapi menyembuhkan orang-orang yang memerlukan kesembuhan. Bagi mereka yang memerlukan. Ada orang sakit tidak memerlukan kesembuhan. Yang dia perlukan adalah hal lain. Kita bisa lihat itu di jalan-jalan ya. Dia cacat, pincang, dia sakit, tapi dia tidak memerlukan hal kesembuhan. Yang dia butuhkan adalah uang. Dia menjual, sakit dijual. Kondisi yang buruk pun dijual untuk mendapatkan uang. Itu di luar sana, di jalan. Walaupun itu kadang-kadang terjadi dalam gereja. Sakit pun dapat menjadi satu kebanggaan untuk mendapatkan perhatian dan sebagainya. Puji Tuhan. Baik. Kita lanjutkan di sini. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Lukas pasal 9 ayat 12. Keterangan di sini menyatakan bahwa memang ini tempat yang sunyi. Di tempat yang sunyi. Tidak ada akomodasi dan konsumsi. Tidak ada tempat penginapan. Tidak ada orang untuk makan. Ini. Murid-murid berkata kepada Yesus supaya suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung untuk mencari pemenuhan dua kebutuhan tadi. Kebutuhan untuk tinggal dan kebutuhan makanan. Murid-murid melihat bahwa itu menjadi tanggung jawab mereka. Mereka sudah menerima firman Allah, sudah disembuhkan dari sakit. Tapi tinggal dan makan, kebutuhan tempat tinggal dan tempat makan itu urusan mereka. Tapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Ada dua kebutuhan masyarakat. Tempat untuk tinggal dan makan. Kita punya tempat tinggal. Apakah itu sementara atau tetap kita membutuhkannya? Kita perlu rumah. Di siang hari, di malam hari kita perlu naungan. Kita perlu perlindungan. Dan kita pun perlu makanan. Dua hal ini. Bagaimana Yesus mau menyampaikan di sini tentang pemenuhan kebutuhan tempat perlindungan dan pemenuhan pemeliharaan Tuhan. Kita sudah menyanyikan lagu itu tadi. Dia melindungiku
Dia mengenyangkanku. Dia menolongku. Kita butuh tempat naungan di tempat yang sunyi. Sunyi, ekonomi sepi. Tidak ada hasil, tidak ada jaminan, tidak ada yang bisa diandalkan. Pada situasi yang sunyi, tidak ada harapan. Murid-murid pun tidak menjamin untuk pemenuhan kebutuhan ini. Tapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Seorang berkata 200 dinar uang gereja, uang kas. Tapi apa artinya itu? Ketika pun dibelikan makanan dipotong, diberikan kepada 5.000 orang. Ini dicatat hanya laki-laki saja. Kalau kita berhitung satu laki-laki, satu perempuan, satu anak, ini bisa 15.000 orang. Tetapi apa artinya 200 dinar untuk mereka? Tidak ada artinya. Keuangan gereja tidak cukup. Kita mungkin masih memberikan sembako hari-hari ini. Tapi akan datang satu masa ketika masyarakat datang kepada gereja. Mereka tidak hanya membutuhkan firman Allah. Mereka tidak hanya membutuhkan kesembuhan. Sembuh dari kelumpuhan, kebutaan. Tetapi Yesus berkata, kamu juga harus memberi mereka makanan secara jasmani. Ini peristiwa pernah terjadi namun akan terulang kembali. Dan ini bagian dari gereja yang penuh kemuliaan. Pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani secara mujizat. Haleluya. Gereja dipersiapkan untuk hal ini. Namun di sini katakan, mereka berkata, apa artinya itu? Ketika kita membuat satu kegiatan, ketika ada undangan-undangan datang, itu cukup. Ketika tidak diundang datang, gembala cari bendahara, panitia. Gimana kesiapan untuk memberi makan? Itu tempat yang vital di bendahara. Tapi ternyata itu tidak cukup. Sekarang ada 5 roti, 2 ekor ikan. Ini sebenarnya bekal seorang anak yang diberikan orang tuanya. Ini nak, bekal kamu 5 roti 2 ekor ikan. Ini sudah diatur, ini sudah dialokasi. Kita sudah mengatur, memanage keuangan kita di rumah. Dana untuk anak ini, untuk persembahan, untuk pembangunan dan seterusnya. Sudah diatur. Tapi kemudian bekal anak ini diserahkan lagi kepada Yesus. Bekal yang untuk pribadi anak diserahkan kepada Yesus untuk orang banyak. Puji Tuhan. Haleluya. Meskipun 5 roti 2 ekor ikan, apa artinya itu? Tapi itu tetap dibawa. Satu keputusan yang besar ketika 5 roti 2 ekor ikan itu dibawa kepada Yesus. Mari kita lihat apa yang dikerjakan Yesus dalam tulisan Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 11. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini. Injil Yohanes pasal 6 ayat 11. Hitungan ketiga kita mulai membaca. Yohanes 6 ayat 11. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Mungkin juga dibuatnya ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Puji Tuhan. Yesus mengambil roti itu. Ya, apa yang diserahkan kepada Yesus diterima oleh Yesus, diambil oleh Yesus. Ya. Ada 15.000 orang membutuhkan makanan. Yang diserahkan itu hanya 5. Tetapi Yesus mengambilnya. Puji Tuhan. Seberapa yang diserahkan ini, yang diberikan kepada Yesus dengan perhitungan yang tidak masuk akal. Jemaat, masyarakat sedang membutuhkan sekian ribu paket makanan yang ada hanya 5 roti. Tetapi itu diserahkan. Tentu ini pun satu keputusan
yang besar. Dan Yesus tidak abaikan. Yesus menerima itu. Haleluya. Seberapa persembahan kita yang digerakkan oleh Tuhan untuk diberikan kembali, diatur kembali. Hal yang mungkin kita sudah atur untuk dana kita. Tapi ketika kita melihat visi yang Yesus lihat, domba-domba yang tidak bergembala ini, mereka yang sudah dilayani firman, mujizat kesembuhan, tapi mereka pun masih membutuhkan mujizat makanan. Diserahkan dan Yesus mengambilnya. Sesudah Yesus mengambilnya, ada beberapa mujizat yang ditunjukkan di ayat 11 ini. Dikatakan Yesus mengambil roti itu dan yang pertama apa? Mengucap syukur. Ya. Yang diangkat itu 5 roti. Kemudian Yesus mengucap syukur. Kira-kira apa alasan Yesus mengucap syukur dengan 5 roti untuk 15.000 orang? Ada yang bisa bantu saya? Apa kira-kira alasan kita dengan modal 5 roti untuk 15.000 orang? Apa alasan kita mengucap syukur? Apakah ada alasan? Yang diangkat ini 5 roti dan belum menjadi banyak. Tetapi itu sudah diangkat. Ini diperuntukkan bagi 15.000 orang. Apa alasan kita bersyukur? Ada yang kita angkat untuk menjawab kebutuhan banyak orang. Tapi ini masih 5. Apa ada alasan bersyukur? 5 yang bisa makan 2 orang. 2 orang bersyukur, yang lain apakah bersyukur? Kita mengangkat ini. Ini untuk 15.000 orang. Saya bersyukur kita punya modal 5 roti untuk 15.000 orang. Apa kata orang tentang kita? Jam 7:05. Ya kan? Kita keliling-keliling. Saya punya modal ini 1 paket sembako. Ayo kumpul di sini semua. Masyarakat, saya mau bagi ini. Orang bilang kita gila. Karena tidak mungkin. Tidak ada alasan kita untuk bersyukur dengan roti yang hanya 5. Tidak ada alasan. Itu tidak mungkin terjadi. Mungkin 1 orang bersyukur karena dia mendapatkan 5 roti. Dia makan sampai kenyang, dia bersyukur. Yang lain kelaparan. Tidak ada alasan untuk bersyukur. Roti masih tetap 5. Mungkin ada hal lain yang kita angkat. Dan belum terjawab doa kita. Kita masih sakit. Kita masih bangkrut. Kita masih dalam keadaan keterpurukan. Apa alasan kita bersyukur? Sekian lama, sekian tahun, doa belum dijawab. Apakah ada alasan bersyukur? Tidak mungkin. Hal yang mustahil. Kalau doa belum dijawab, roti masih tetap 5. Sakit masih tetap sakit. Pekerjaan masih terpuruk, mungkin kebangkrutan dan sebagainya. Sangat sulit dan mustahil untuk kita bersyukur. Tapi kalau Yesus tunjukkan di sini, Yesus mengangkatnya dan bersyukur, maka bersyukur itulah mujizatnya. Haleluya. Mujizat bukan nanti roti jadi banyak, baru mujizat. Yang Yesus mau tunjukkan mujizat pertama di sini adalah ketika roti pun tidak cukup, roti masih tetap 5, doamu belum dijawab. Tapi kalau kita mengalami mengucap syukur, itu pengalaman mujizat. Haleluya. Dunia tidak bisa melihat ini. Kenapa kita bersyukur? Kenapa Yesus bersyukur? Bersyukur di sini bukan karena situasi.
Bukan karena doa sudah dijawab, bukan karena roti sudah jadi banyak, bukan karena kita sudah sembuh, bukan karena kita sudah naik pangkat, hasil yang melimpah, bukan. Satu alasan bersyukur hanyalah karena ada Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan itu tetap ada. Dan kalau Dia menjadi alasan bersyukur, kita akan terus bersyukur. Haleluya. Kalau alasan bersyukur kita karena situasi. Ketika situasi baik kita bersyukur. Ketika tidak ada hasil kita tidak bersyukur. Alasan bersyukur cuma satu. Karena ada Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Amin. Dia punya banyak cara. Dan punya waktu yang tepat. Waktunya Tuhan. Kita percaya Dia. Haleluya. Kita percaya Yesus, bukan percaya mujizat. Kita percaya Yesus, bukan percaya kepada roti yang menjadi banyak, bukan. Iman kita kepada Yesus. Yesus yang mengadakan mujizat ini. Haleluya. Yesus yang mengadakan mujizat. Tapi iman kita kepada Yesus. Ketika tidak ada mujizat sekalipun, karena iman kita kepada Yesus, iman itu akan tetap ada. Sehingga kita terus bersyukur kepada Tuhan. Itu mujizat pertama. Dan mujizat kedua adalah dikatakan Ia membagikan roti itu. Roti yang 5 tadi dibagikan kepada 12 murid. Untuk dibagikan lagi kepada masyarakat yang disuruh duduk berkelompok-kelompok tadi. Diatur, dimanage supaya penerimaan bantuan makanan ini pun tidak kacau, disuruh duduk rupanya. Ini cara, ini strategi pengaturan ketika kita akan memberikan bantuan. Membagikan, berbagi. Mujizat kedua di sini adalah berbagi. Berbagi dari hal yang sedikit, yang tidak cukup tadi. Kalau orang kaya berbagi dalam kelimpahannya, itu dunia bisa melakukan itu. Tapi ketika berbagi, yang kita pun tidak cukup, tapi harus berbagi, kamu harus memberi mereka makan. Dari modal yang bagi kita pun tidak cukup. Ini sulit. Ya, ini sulit. Kita pun membutuhkannya dan tidak cukup. Bagaimana saya harus berbagi? Tapi Yesus menunjukkan di sini bagaimana Yesus membagikannya. Yang tidak cukup tadi. 5 roti dan 2 ekor ikan. Tentu ini mujizat. Mujizat. Keputusan kita ambil ketika kita tidak cukup namun harus berbagi. Itu kesempatan untuk kita mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Allah dalam kita. Dan mengajarkan apa yang diajarkan Allah di dalam kita. Sehingga ketika kita datang kembali kepada Yesus, ada yang kita ceritakan kepada Yesus. Apa yang kita kerjakan dan apa yang kita ajarkan. Bukan setiap kali ketika kita datang kepada Yesus hanya meminta ampun dosa kita. Karena begitu banyak pelanggaran-pelanggaran, ajaran-ajaran tidak baik, yang tidak benar yang kita lakukan dan ajarkan. Tapi Yesus memberikan kita kesempatan untuk ada pada momen-momen mujizat seperti ini. Mengucap syukur, mengalami mujizat berbagi. Dan yang terakhir tentunya mujizat roti menjadi banyak. Ya. 2 mujizat pertama kadang-kadang orang tidak cerita, bahkan tidak tahu kalau itu mujizat. Yang diceritakan adalah hanya ketika roti menjadi banyak. Ya, kalimat terakhir di dalam ayat 11 dikatakan, demikian juga dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Kalau saya boleh bertanya di sini, roti dari 5 roti jadi 15.000 plus 12 bakul, itu kehendak siapa itu? Itu kehendak siapa? Dari 5 roti jadi banyak, itu kehendaknya siapa? Ya, ada kira-kira yang bisa menjawab? Itu kehendak siapa itu? Ya, ayat ini bilang apa? Sebanyak
yang mereka kehendaki. Itu kehendak mereka. Ya. Tahun ini dari hasil 1 menjadi 10. Dari 5 jadi 15.000. Itu pokok doa kita. Amin. Kita punya kerinduan, kita punya cita-cita. Kita mau punya kemajuan dalam pekerjaan, dalam karir, dalam pelayanan, dalam jemaat. Kita punya kehendak. Mau jadi berapa? Itu pokok doa kita. Tapi Yesus yang mengeksekusi. Yesus yang merealisasikan apa yang menjadi kehendak kita di sini. Iman kita kepada Yesus. Kehendak orang banyak ini menjadikan sebanyak roti yang mereka butuhkan. Kita butuh apa sepanjang tahun ini? Jemaat butuh apa? Keluarga kita, anak-anak kita butuh apa? Kita punya pokok doa. Sebanyak yang mereka kehendaki. Haleluya. Saya sampaikan kesaksian ini tentang kisah ini kepada seorang di Bali ya. Saya datangi bapak ini. Rupanya bapak ini sudah ditolak di rumah sakit ya. Sudah keliling-keliling rumah sakit. Awalnya penyakitnya tidak diketahui. Tapi kemudian akhirnya diketahui dan di otaknya sudah disedot ya. Sudah diikat kain putih. Sudah ditaruh di teras rumah. Masyarakat datang lihat pergi. Saya datang. Dia sudah gak bisa bangun ya. Sudah ditaruh di sofa kayu sebenarnya ya. Pak, oh ya Pak Pendeta, Pak Daniel, terima kasih sudah kunjungi saya. Tapi saya tidak bisa terima Bapak baik-baik. Saya sudah gak bisa duduk. Saya cuma bisa tiduran di sofa, di kursi ini. Saya bilang terima kasih Bapak juga sambut saya di sini, ada teh botol, ada snack. Oh iya, apa adanya katanya. Saya cerita, di Alkitab ada Pak kisah yang mirip sekali dengan ini. 5 roti 2 ekor ikan kasih makan 1 kecamatan ini. Wah, itu mujizat Pak. Itu mujizat. Saya bilang di Injil, Yesus memberikan mujizat, 2 mujizat sebelum mujizat ini. Oh apa itu Pak? Saya sampaikan tentang mengucap syukur ini. Si bapak bilang apa? Wah saya bersyukur. Loh kenapa? Karena awalnya saya pindah-pindah rumah sakit. Tidak ketahuan sakit saya. Tapi saya bersyukur karena sekarang terakhir sudah diketahui. Rupanya di otak. Harus disedot itu cairan. Jadi saya bersyukur untuk itu. Saya bilang yang dimaksud ayat ini. Bapak bisa nak bersyukur ketika penyakit bapak belum diketahui. Itu maksud saya. Wah kalau itu ilmu tingkat tinggi. Kami belum dapat itu. Ya, kami belum dapat. Kemudian istrinya datang di depan ya. Kakinya bengkak, ditarik-tarik. Saya bilang, ibu mendampingi suami. Itu mujizat kedua. Berbagi bukan cuma berbagi roti. Berbagi, memberi perhatian, memberi waktu. Ketika waktu kita mepet, sibuk, kita masih memberi waktu. Kita masih memberi perhatian, istri bisa layani suami. Ini mujizat kedua Bu. Si ibu mulai nangis. Loh kenapa dia nangis? Ternyata dia nangis tapi noleh ke suaminya yang di sofa. Ketika saya lihat begini, suaminya udah duduk. Sudah duduk. Saya alami mujizat. Saya alami mujizat. Puji Tuhan. Haleluya. Kami belum berdoa. Tapi ketika Yesus disampaikan. Ketika firman Allah disampaikan. Mujizat mengikuti. Ya. Besok datang si bapak ke rumah, sudah sehat. Ini kemurahan Tuhan, ini anugerah yang besar. Haleluya, kita mau alami itu. Amin. Jemaat harus siap untuk alami mujizat-mujizat yang disediakan di dalam Yesus Kristus. Ayat terakhir. Di Injil Yohanes ini, pada bagian akhir saya hanya melihat kalimat-kalimat di sini. Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri.
Ya, ini sudah ditampilkan ya. Jadi ternyata Yesus ini dengan pekerjaan yang dahsyat ini mengajar firman Allah, menyembuhkan yang sakit, memberi makan. Wah, ini luar biasa. Belum ada sebelumnya yang seperti ini. Dalam kondisi masyarakat ini sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi mereka mau menjadikan Yesus ini pemimpin, raja secara politik. Ini figur yang hebat. Jadikan Yesus sebagai raja. Untuk memenuhkan kebutuhan masyarakat. Karena Yesus mampu memenuhi kebutuhan rohani, jiwa dan tubuh mereka. Mereka baru mengakui ini benar-benar nabi yang diutus Tuhan. Karena mereka sudah kenyang. Sudah alami mujizat yang luar biasa. Tetapi kalimat terakhir dikatakan, Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Saya baca kalimat ini, ternyata ini kalimat begitu keras. Yesus menyingkir, artinya Yesus meninggalkan kelompok ini. 15.000 orang dengan pengalaman mujizat firman, mujizat kesembuhan, mujizat 5 roti, 2 ekor ikan menjadi banyak. Ini jemaat besar, mega church, 15.000 orang. Siapa gembala tidak mau melayani? Ya, tapi Yesus tinggalkan mereka. Yesus tinggalkan ini. Ini gereja besar nih. Ternyata tidak jaminan. Kelompok masyarakat yang sudah dipersatukan, dikumpul dengan mengalami mujizat firman, mujizat kesembuhan, yang buta melihat dan semuanya makan, tapi tidak ada Yesus lagi di sana. Sangat disayangkan. Gereja megah ini, mega church, jumlah jemaat ribuan, mujizat apa yang kurang? Tapi nggak ada Yesus. Untuk apa? Ini tantangan bagi gereja-gereja mega church, gereja-gereja yang besar. Untuk apa kalau tidak ada Yesus? Karena Yesus ternyata pun memutuskan meninggalkan kelompok ini. Kita mungkin cuma hanya ada 2-3 orang. Dan kalaupun Tuhan percayakan jumlah yang besar, pastikan ada Yesus. Ada Yesus. Mari kita kembali kepadanya. Ceritakan apa yang sudah kita kerjakan. Dan apa yang sudah kita ajarkan. Ceritakan kalau Yesus telah memberikan kita pengalaman-pengalaman mujizat. Bersyukur pada semua situasi. Karena kita bersyukur bukan karena situasi. Kita bersyukur karena Tuhan. Kita mengalami mujizat berbagi. Bahkan ketika kita tidak cukup. Namun kita memberi. Dan kita mengalami mujizat berkelimpahan. Adakah kita mengalaminya? Ceritakan kepada Yesus. Saya undang pemain musik, singer untuk maju ke depan. Musim akan selalu berganti. Itu situasi. Tetapi Yesus tetap. Singer akan menyanyikan nyanyian ini. Mari jemaat Tuhan. Firman yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Dan telah dikonfirmasi, disampaikan. Paulus berkata firman iman yang kami sampaikan. Yang sebelumnya setelah ditaruh Tuhan di hati kita. Bahkan ketika manusia berdosa. Tuhan menaruh firman di akal budi di mulut ini. Kita mendengarkan firman Allah. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Puji Tuhan. Musim akan selalu berganti.
Tuhan memberikan kita kesempatan pada musim yang berganti, pada situasi yang tidak dapat diprediksi. Tuhan telah mempercayakan firman-Nya bagi kita. Pekerjaan dan ajaran. Dia telah mengutus kita untuk melakukannya, untuk menyaksikannya. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dunia kerja, di pelayanan di gereja. Dia memberikan kita kesempatan untuk kembali datang mendengarkan firman-Nya. Namun, apakah yang sudah kita kerjakan? Apakah yang sudah kita ajarkan? Adakah kita sudah melakukannya? Adakah kita sudah mengalaminya? Pekerjaan mujizat Allah. Bersyukur, berbagi, mendapatkan lebih. Datang dan ceritakan itu kepada Yesus. Ceritakanlah kepada Yesus. Kita mungkin punya keuangan, tapi itu tidak cukup. Kita mungkin punya bekal, tapi apa artinya itu? Ketika Tuhan membawa gereja masuk dalam pelayanan akhir zaman ini, kamu harus memberi mereka makan. Bukan hanya menyampaikan firman, menyembuhkan yang sakit, tetapi memberikan mereka naungan dan makanan. Dan semuanya bersumber dari Yesus. Yesuslah naungan itu. Yesuslah rumah perlindungan kita. Dialah sumber memberikan kita makanan untuk hidup yang kekal. Dialah yang memberikan mujizat untuk menjadi kesaksian. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Haleluya. 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 Kami mengalami mujizat pertolongan-Mu, penjagaan pemeliharaanmu. Engkau Allah yang menaungi, mengenyangkan kami. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus selalu menolongmu. Oh, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. 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 Roh Allah di sini mengajar dan mengingatkan kita apa yang telah dipercayakan Tuhan, pekerjaan dan ajaran itu. Adakah engkau telah mengerjakannya? Adakah engkau telah mengajarkannya? Sehingga kita punya cerita, punya kesaksian yang akan disampaikan kepada Yesus. Dia mau mendengar apa yang sudah engkau kerjakan. Dia mau memberi telinga untuk mendengarnya. Apa yang telah engkau ajarkan. Dia mau membawa kita pada pelayanan yang lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi.
Haleluya. Haleluya. Mujizat bersyukur, mujizat berbagi, mujizat mendapatkan lebih. Ceritakan itu kepada Yesus, bahwa kita sudah mengalaminya. Dialah pertolongan bagi kita di tempat yang sunyi. Dia rumah naungan, perlindungan bagiku. Yesus, Dia memenuhi kebutuhan kita. Firman Allah, kesaksian mujizat, kebutuhan jasmani. Haleluya. Kita nyanyikan refnya saja. Yesuslah menolongku. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan kalau engkau boleh mengangkat tangan ini, itu mujizat. Memberikan satu pengakuan, Dia telah menjaga, Dia telah melindungimu, Dia telah memberkati anak-anak kita, orang muda, orang tua, di dalam rancangan dan perkenanan Tuhan, mengalami mujizat Allah yang besar. Oh, haleluya. Dia layak menerima segala pujian. Dia layak untuk mendengar semua kata sanjunganmu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita puji Dia. Mari kita sembah Dia. Agungkan Yesus. Agungkan Yesus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih berkat berlimpah. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami. Setiap rumah tangga diberkati Tuhan. Suami istri. Setiap keluarga diberkati Tuhan. Orang tua, anak-anak. Berkat-Mu Tuhan atas kami. Di dunia kerja kami. Di dalam pendidikan dan pelayanan. GPDI Logos di tempat ini diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kau yang membuat kami tertanam di gereja ini, bertumbuh dan berbuah, baik hormat kemuliaan nama-Mu. Kau telah memanggil jemaat untuk ada bersama-sama di sini, mengalami mujizat Tuhan. Demikian gembala Tuhan yang sudah menempatkan, memperlengkapi. Engkau kepala gereja Gembala Agung kami. Kau telah memulaikan sesuatu yang baik di sini. Engkau melanjutkannya untuk menjadi kesaksian bagi masyarakat. Bahwa kami punya Tuhan. Engkau Allah yang mengadakan semua kebutuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami. Kami mengalami mujizat setiap hari. Mujizat setiap hari. Di perjalanan, di tempat pertemuan. Di tempat kami bekerja. Di gereja ini. Kami mengalami mujizat kesaksian. Baik hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman Allah, pekerjaan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.